Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih kesempatannya. Saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan implementasi kebijakan prioritas Secara KKP ringkas yang saya sampaikan bahwa kami terletak persis di Teluk Kendari berhadapan dengan Laut Banda atau kita kenal dengan 714. Nah, perairan ini dikenal kaya akan sumber daya ikan, khususnya tuna sirip kuning. Nah, karena karakteristik perairan yang relatif dalam menyebabkan sumber daya ikan jenis tuna, uh, bukan hanya tuna sirip kuning, juga ada beberapa jenis ikan tuna lainnya seperti big eye, tuna mata besar ada di sini juga. Dan beberapa jenis tuna seperti cakalang gitu ya, dan sejenis tuna, tongkol dan jenis-jenis lainnya. Nah, uh, saya tentu bicara juga sebagai koordinator eksekutif LPWPP 714. Jadi di 714 ini ada kurang lebih 5 provinsi yang memanfaatkan langsung eh, apa namanya eh, sumber daya ikan yang ada di 714. Dimulai dari Maluku, Maluku Utara, kemudian ada NTT, kemudian Sulawesi Tenggara sendiri, dan Sulawesi Tengah. Namun demikian, nelayan-nelayan dari Provinsi Sulawesi Selatan juga eh, sering atau banyak yang masuk ke wilayah ini memanfaatkan SDI yang ada di sini dengan menggunakan alat tangkap pancing, itu musiman. Nah, lalu untuk mengefektifkan pengolahan sumber daya ikan yang ada di sini, eh, dibentuklah LPWPP NRI. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan kita juga untuk berkoordinasi eh, bagaimana 5 provinsi yang memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di sini bisa menjalankan seluruh aturan main yang sudah ditetapkan, bagaimana eh, koordinasi antar instansi, bukan hanya pemerintah, tapi juga elemen lain, perguruan tinggi, kemudian NGO yang ada di sini, serta kelompok-kelompok nelayan, asosiasi nelayan. Nah, tentu di dalam mengkoordinasikan seluruh hal yang terkait dengan pengolahan, banyak hal yang kita lakukan, mulai dari pengumpulan datanya. Nah, ini yang menjadi eh, isu utama, karena sampai saat ini pengumpulan data ini masih menjadi hal yang sulit dilakukan, terutama karena masalah SDM yang terbatas, juga jumlah pelabuhan yang akan didata itu tersebar di lokasi yang agak remote. Nah, ini yang menjadi kesulitan para pihak. Namun, kita dengan seluruh kekuatan yang ada, kami optimalkan agar semua yang bisa kita lakukan, termasuk melibatkan NGO, bisa kita lakukan untuk memperbaiki data di pelabuhan, terutama di pelabuhan pendaratan ikan. Nah, juga LPWPP ini menjadi tempat kita mendiskusikan berbagai hal, isu masalah di masing-masing lokasi, wilayah, provinsi, juga menjadi tempat untuk mereview beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini ada setidaknya 3 hal isu yang apa namanya sering kita diskusikan, yang terkait dengan kebijakan. Misalnya penutupan sementara eh, koordinat tertentu di 714 pada bulan tertentu untuk kegiatan penangkapan Madi Dihang. Nah,
ini penangkapan dilakukan di area tertentu eh, pada bulan Oktober, November, Desember. Nah, ini sudah diatur di Permen 26 tahun 2020 tentang larangan penangkapan ikan mandidihang. Ini menjadi salah satu topik diskusi dengan berbagai pihak yang ada di sini. Kemudian juga uh, di sini kebijakannya kita membatasi ukuran kapal yang boleh menangkap ikan di sini di 714. Jadi ukuran kapal di sini maksimum hanya 30 GT. Jadi di 714 tidak boleh kapal lebih besar dari 30. Ini sudah uh, dilakukan sejak mungkin tahun 2015-an ini sudah dilakukan sampai saat ini. Nah, ini juga menjadi bahan diskusi kita dengan berbagai pihak di sini, efektivitas penerapan kebijakan ini, termasuk juga sebenarnya terkait dengan pelarangan beberapa alat tangkap tertentu, karena kita ingin melindungi sumber daya ikan Madidihang, karena di sini ditenggarai sebagai tempatnya atau daerah pemijahan dan daerah bertelurnya uh, ikan Madidihang ini. Oke, lanjut saya pikir ya. Uh, uh, Kemudian saya akan menggambarkan sedikit tentang bagaimana kami mengolah pelabuhan, khususnya dalam mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur. Ya, jadi ada 14 fungsi pelabuhan ini yang kami lakukan setiap harinya. Ini kerjaan rutin kami sebenarnya. Namun ada beberapa hal yang perlu penguatan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan penangkapan ikan terukur. Misalnya terkait dengan pengaturan kedatangan keberangkatan kapal. Ini paling penting ya, karena nanti kaitannya dengan eh, kapal masuk, lalu mendaratkan hasil tangkapan, lalu hasil tangkapannya ditimbang, dan ini yang akan menjadi salah satu eh, fungsi kami di sini, memperbaiki data dan tentu juga untuk PNBP-nya gitu. Ini betul-betul dikawal sehingga kapal datang, kapal berangkat itu diatur sedemikian rupa. Memeriksa logbooknya, kemudian juga terkait dengan pelayanan persetujuan berlayarnya, dan seterusnya. Ini kami lakukan setiap hari, ini kerjaan rutin di pelabuhan. Nah, untuk memudahkan kami melakukan ini, beberapa hal yang kami lakukan di Kendari, di PPS Kendari, karena kami di PPS Kendari ini juga memantau beberapa pelabuhan yang menjadi pelabuhan binaan. Nah, kami ada di 5 provinsi juga. Jadi kami melakukan pembinaan beberapa pelabuhan di Sulawesi Tenggara sendiri, kemudian juga pelabuhan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi 5 pelabuhan ini perlu kami pantau juga, khususnya di dalam pelaksanaan eh, penangkapan ikan terukur ini. Nah, ini tentu memerlukan berbagai pendekatannya. Nah, untuk itu kami apa namanya, terus Mas, nah kami mengembangkan eh, ada namanya control room. Nah, ini sebenarnya banyak fungsinya, eh, khusus untuk memantau pelabuhan seluas 42 hektar di PPS Kendari. Kami semua lokasi, semua tempat-tempat yang kami anggap strategis itu dipantau oleh CCTV. Nah, ini kami menugaskan petugas yang khusus memantau pergerakan di dalam kawasan, keluar masuknya kendaraan, dan juga aktivitas-aktivitas di dalam pelabuhan, terutama di lokasi yang dianggap punya risiko tinggi terjadinya sesuatu yang tidak sesuai. Nah, juga tentu saja pengawasan pemantauan ini juga membantu kami untuk mendorong pendapatan potensi yang dapat apa namanya ditarik untuk PNBP. Nah, misalnya
pas masuk. Nah, ini kami juga menerapkan sistem eh, gate otomatis yang juga tersambung dengan control room ini. Juga pemantauan kapal yang melakukan pembongkaran, juga untuk melihat berapa lama kapal itu sandar di pelabuhan. Dan banyak lagi yang bisa dipantau dari sini. Kemudian juga tentu kami memantau PNBP-nya. Jadi pendapatan pendapatan pelabuhan dipantau harian di sini. Setiap apa namanya rupiah itu dipantau oleh petugas. Juga di sini untuk melihat eh, data, sebenarnya data yang disampaikan oleh nelayan dan data yang dikumpulkan oleh petugas. Di sini tempatnya untuk melihat nelayan itu memberikan data yang benar apa tidak, sehingga kepatuhan nelayan itu bisa langsung dilihat di ruangan ini. Dan kami menghubungkan data yang ada di sini dengan petugas yang ada di lapangan. Jadi ada namanya, kami kembangkan namanya ruang kepatuhan. Jadi nelayan yang tidak menyampaikan datanya dengan benar itu nanti akan dipanggil oleh petugas yang ada di ruang kepatuhan untuk memberikan klarifikasi terhadap data yang mereka sampaikan. Nah, di sini nanti ketahuan bahwa data ini kenapa terjadi kesalahan, disengaja apa tidak. Nah, nanti ada berita acara hasil klarifikasi mereka. Nah, di dalam ruangan ini juga kami memantau pergerakan kapal dengan mengembangkan, memasangkan kapal-kapal ini dengan spot race. Nah, ini juga fungsinya sangat banyak, sebenarnya mirip-mirip dengan PMS yang dipasang di kapal-kapal berizin pusat. Nah, kapal-kapal yang dipasangin spot race ini bisa diketahui di mana mereka berada saat, karena ini online system juga pakai teknologi satelit. Eh, ini kita bisa tahu kapal itu sedang di mana gitu. Nah, dia melakukan penangkapan ikan kah atau hanya melintas. Nah, ini kami bisa juga tahu apa mereka masuk ke pulau membongkar ikan di tempat lain atau menangkap di bawah 12 mil atau di atas 12 mil. Nah, ini penting sekali kaitannya dengan apa namanya kewajiban mereka kemarin untuk menyesuaikan perizinannya. Apabila mereka di atas 12 mil penangkapannya selama ini, mereka diminta untuk melakukan migrasi perizinan atau merubah izinnya dari izin daerah menjadi izin pusat. Dan ini sudah kita lakukan dari 400-an kapal yang ada di yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, sudah hampir setengahnya itu merubah izinnya. Ini salah satu uh, apa namanya informasi yang kita gunakan untuk meminta mereka merubah izin adalah dari pemasangan spot trace ini. Jadi, namun memang jumlahnya masih terbatas, baru seratusan kapal kita pasangi. Ini dilakukan berkat kerjasama dengan NGO yang melakukan kegiatannya di PPS Kendari. Lanjut, nah ini kita bisa lihat tadi kita juga bisa uh, apa namanya melakukan yang namanya tracking. Jadi bisa kita tahu kapal kapal ini kemana, menangkap di mana dan seterusnya. Nah, di Kendari ini rata-rata kapal itu menangkap hanya 7 hari di laut. Uh, Mereka menggunakan es, tidak seperti kapal-kapal di Jawa yang bisa berbulan-bulan. Nah, di Kendari ini mereka rata-ratanya 1 minggu, bahkan ada yang kurang, tergantung hasil tangkapannya. Oke, lanjut. Nah, tadi kami sampaikan bahwa di sini juga kami memantau pergerakan PNBP harian. Jadi kami bisa memantau hari ini pelabuhan apa bisa menarik PNBP berapa rupiah yang di store ke kas negara. Nah, ini pantauan kami. Ini terpantau oleh dan ini dipantau oleh semua teman-teman yang melakukan kegiatan di lapangan. Jadi cukup saya memantau di sini, saya bisa tahu
mereka melakukan apa saja. Nah, di sini saya bisa melihat misalnya kapal yang sudah berlayar berapa hari ini, yang sudah bayar PNBP, yang nunggak berapa itu ketahuan. Air yang diisi berapa berapa ton, dan yang sudah lunas berapa ini bisa ketahuan semua di sini. Kapal yang masuk berapa, motor yang masuk berapa, mobil yang masuk berapa, itu bisa kita tahu semua di sini dan juga ketahuan langsung berapa PNBP-nya. Oke, lanjut. Nah, ada satu hal tadi saya kelupaan, ada namanya kalender LPWP. Ini juga penting saya pikir ya. Ini kami lakukan di sini untuk memudahkan kami semua di LPWPP 714 untuk melakukan kegiatan. Jadi kami rutin setiap tahun membuat kalender seperti ini agar menjadi pedoman bersama. Jadi Januari kami melakukan apa, Februari melakukan apa, dan sampai Desember melakukan apa. Nah, ini lalu setiap akhir tahun kami akan evaluasi ini, lalu biasanya pertemuannya itu di bulan Desember. Kemarin kami didukung sama konsorsium Tuna Konsorsium untuk pertemuan ini, dan salah satu output dari pertemuan kemarin bahwa beberapa NGO yang bergabung di dalam Tuna Konsorsium akan melakukan kegiatannya di sini, khususnya terkait dengan implementasi namanya Harvest Strategi, dilakukan uji coba di sini di 714. Mudah-mudahan nanti tahun ini, berarti 2025 ini bisa terlaksana semuanya dengan baik, dan tentu kalender ini menjadi acuan kami semuanya. Oke, kembali ke laptop lagi. Nah, oke, ini harusnya di atas tapi nggak apa-apa. Ini kami sampaikan juga bahwa kami itu juga punya pelabuhan binaan. Nah, kami pelabuhan binaan ada 28. Nah, ini yang kami pantau tiap hari, terutama yang terkait dengan penerapan PIT di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Jadi ini terpantau online terus tiap hari saya minta laporan ini ke saya, dan ini diupdate secara langsung dari pelabuhan-pelabuhan masing-masing. Jadi kami pantau dari Sambaliung sampai Kajang, gitu ya, dari Tanjung Limau sampai uh, Benteng Bodehalang. Ini kami pantau semua, dan kami lihat progresnya setiap hari, presentasi pendapatan harian tiap pelabuhan kami bisa pantau dari sini. Jadi misalnya untuk per kemarin berarti ya, nanti setiap jam 4 sore kami sudah dapat laporan update terakhir ya, setiap harinya. Berarti per kemarin ini sudah uh, dari target 9,5 miliar, kami sudah di angka 1,79 ya, atau sekitar 18,82%. PNBP, capaian PNBP untuk tahun 2025 ini, kami tetap yakin dengan kinerja teman-teman di lapangan. Target yang ditetapkan ini bisa kami capai. Oke, lanjut. Nah, untuk capaian kinerja tahun lalu ini juga sudah ditetapkan, tahun 2025 juga sudah ditetapkan. Eh, Alhamdulillah untuk tahun lalu kami eh, mencapai seluruh target yang ditetapkan ya, eh, terkait dengan operasional pelabuhan, PNBP-nya, kemudian target terkait dengan pengendalian lingkungan, terkait dengan ABK, eh, peningkatan fasilitas, itu semua alhamdulillah bisa mencapai atau melampaui target yang kami apa namanya, yang sudah ditetapkan kepada pelabuhan. Lanjut, Mas. Nah, ini terkait dengan perusahaan yang berinvestasi di sini, kemudian kapal yang dilayani dan seterusnya. Jadi capaiannya alhamdulillah mencapai atau melampaui target dari yang ditetapkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada proses bisnis. Nah, ini tadi kaitannya dengan PIT sebenarnya. Ini
bolak-balik urutannya. Tapi kami di dalam mengawal penerapan PIT ini, kami lakukan kerjasama yang baik dengan teman-teman pengawas. Karena memang keberhasilan pelaksanaan PIT ini juga sangat ditentukan dengan keberadaan teman-teman di pengawas. Ada hal tambahan yang kami lakukan di sini yaitu sebelum kapal ini melakukan pembongkaran, pengawas menerbitkan satu dokumen yang disebut persetujuan pembongkaran ikan. Nah ini mereka lakukan sebelum kapal bongkar dan lalu kami timbang. Nah ini tentu penting dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa kapal ini memang melakukan semua kegiatannya selama beroperasi di laut sesuai dengan ketentuan. Lalu kami juga setelah itu melakukan yang menjadi kewajiban kami dan lalu pada akhirnya nanti kapal itu menyelesaikan kewajibannya sebelum melakukan kegiatan kembali di laut. Oke, ini saya percepat, ini lanjut saja saya pikir ya. Lanjut. Iya, Nah, iya, iya. ini tempat menangkap ikan kami sudah petakan seperti ini kerjasama dengan PKSPL kemarin. Di mana sih nelayan-nelayan dari Kendari menangkap ikan? Nah, kami sudah lakukan ini. Beberapa memang masuk ke wilayah yang tidak dibolehkan itu, tapi tidak jumlahnya sangat kecil gitu ya. Nah, kami bisa melihat ternyata mereka menangkap ikan itu memang rata-rata di atas 12 mil ya. Jadi kapal-kapal yang ada di sini. Nah, nanti kalau kami dapatkan data yang sama, ini menggunakan data spot trace dan data logbook tadi, kami coba padukan mendapatkan data seperti ini. Nah, kalau dari pelabuhan-pelabuhan lain memberikan datanya juga, mungkin akan kelihatan nih di 714 di mana saja kapal-kapal itu. Mungkin akan ramai juga, walaupun kapal-kapal di bawah 30, cuman tetap saja mungkin akan ramai di sini gitu. Nah, ini data yang berpangkalan, kapal yang berpangkalan di PPS Kendari saja. Kami coba petakan dari Januari sampai September, ternyata lokasinya memang berubah-berubah sedikit, cuman memang tidak banyak perubahan. Nah, ini kelihatan sebenarnya nih musim di sini yang kapal ikan berpangkalan di Laut Banda itu puncak musimnya itu dari bulan uh, November, Desember sampai nanti Maret, April sudah mulai berkurang. Nah, Mei ke sini tuh kapal udah tidak terlalu banyak yang melakukan aktivitas karena gelombang tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini data penting juga. Ternyata produktivitas kapal itu menurun ya, menurun. Ini banyak hal penyebabnya. Nah, salah satunya karena beberapa kapal memindahkan daerah uh, pelabuhan pangkalannya. Ini penting diteliti lebih jauh lanjut juga mengenai tren yang terus mengalami penurunan seperti ini. Apakah juga ada pengaruh terkait dengan SDI-nya? Ini juga penting diteliti lebih lanjut. Oke, lanjut. Ada juga hal menarik di sini, jangan sampai juga ini terkait dengan adanya pertambangan yang terus meningkat di sini. Karena beberapa kapal yang menggunakan umpan itu sekarang sudah kesulitan mendapatkan umpan karena uh, sumber umpan, alat tangkap yang menangkap umpan ini itu kesulitan mencari lokasi penangkapan karena ada lokasi yang sedikit tercemar. Nah, ini yang sama, trennya sama gitu ya. Jadi ada penurunan tren penangkapan gitu ya, tripnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini sama ya. Ini data yang menunjukkan hampir semua jenis ikan ya. Madidihang, cakalang, tongkol, tuna mata besar, layang juga trennya sama. Oke, lanjut. Nah, ini bahwa memang ada penurunan 5 tahun terakhir. Eh, Kemudian baik itu terkait dengan operasional kapal maupun produksinya. Ini juga menyebabkan penurunan lain Ya, terkait potong-potong. dengan Kan kita pisah-pisah. ABK yang bekerja di sini Kan juga kita pisah-pisah sendiri lagi. jumlahnya menurun. Lanjut. Nah, ini pertemuan rutin kami, saya perlu sampaikan juga. Ada Ini aplikasi kemarin Metro, kita pisah-pisah. didukung sama Di eh, laptop. teman-teman eh, Tuna Konsorsium. Kami
berkumpul di Kendari dari 5 perwakilan dinas, dari beberapa perguruan tinggi, pengawas perikanan, dan pihak-pihak lain yang terkait itu berkumpul di Kendari membahas tadi berbagai isu yang ada di Kendari. Nah, ada 4 eh, kelompok besar ini yang menjadi rencana kita ke depan selama setahun ini yang perlu kami lakukan. Nah, salah satunya misalnya kita semua sepakat bahwa 714 akan menjadi pilot testing e-logbook yang dihubungkan dengan artificial intelligence. Ini saya pikir bagus nih. Nah, ini didukung oleh Tuna Konsorsium, khususnya Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YAKAN. Juga NGO lain juga akan melakukan kegiatan yang sama di sini. Kemudian MDPI juga melakukan kegiatan di sini. Kemudian beberapa NGO lain yang terkait dengan Tuna Konsorsium ini juga akan ada di sini. Kemudian juga di sini kita tetap komit untuk menyiapkan data yang selama ini kami kumpulkan untuk diolah, untuk dianalisis oleh teman-teman kampus. Jadi ini juga kami akan terus lakukan agar kami bisa terus bisa mengupdate data informasi yang ada di sini, apakah trennya bagus atau turun atau seperti apa. Saya pikir itu Pela, apa yang bisa saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.